Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Shaina Putri. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan atau memberi contoh cara untuk membuat schedule di aplikasi Revit ya. Oke, di sini saya langsung mulai aja. Di sini saya punya satu gedung. Ini adalah gedung C di EPTI Fakultas EPTI UPI ya. Nah, kita langsung mulai aja cara untuk membuat schedule-nya. Jadi caranya itu yang pertama di project browser yang kemarin udah saya jelasin di video sebelumnya, kalian bisa klik yang schedule, diklik kanan. Nah, lalu buat yang new schedule. Diklik aja. Nah, di sini kalian bisa cari nih, misalkan kalian mau buat schedule untuk item apa gitu. Misalkan kalau saya contohkan untuk kolom ya. Nah, di sini dicari untuk struktural kolom. Nah, ini struktural kolom schedule. Oke, saya klik aja. Oke. Nah, di sini muncul item apa aja yang mau kalian tunjukin di schedule nanti. Misalkan kalian bisa nunjukin kayak misalkan tipe kolom yang digunakan, atau enggak kayak panjangnya atau ukurannya, lalu volumenya, lalu ada biayanya juga, atau hal-hal lain yang ada di sini ya. Di sini ada 52 item nih, kalian bisa lihat. Bisa ditambahkan sesuai keinginan kalian. Untuk contohnya, saya misalkan karena ini untuk kolom, saya yang pertama tambahkan tipenya. Nih tipe, saya masukkan. Lalu misalkan panjangnya, length-nya ini saya masukkan. Lalu mungkin volumenya. Lalu yang terakhir, saya mau nunjukin posisinya. Misalkan ada di lantai berapanya, jadi ada di base level. Oke, segini. Sementara saya masukin segini dulu. Kalau misalkan mau ditambahin nanti bisa diedit. Misalkan mau ditambahin cost atau biaya, atau misalkan deskripsi. Nih ada description, atau mungkin apalagi nih, di sini ada banyak. Weight atau berat, pokoknya bisa ditambahin ya nanti. Sementara saya tambahkan 4 dulu. Oke, di klik OK. Nah, udah muncul nih struktural kolom schedule. Ini schedule-nya udah muncul kayak gini. Ini kalian bisa ubah-ubah ya misalkan, atau diatur lagi. Ini yang saya tipenya lumayan panjang tulisannya, jadi saya panjangkan. Nah, ini kelihatan tipenya, tipe kolom berapanya. Oke. Lalu misalkan kalian mau edit nih. Untuk saya misalkan saya mau nunjukin si kolom ini tuh misalkan di lantai 1 saya tuh pakai kolom berapa aja, jumlahnya berapa, lalu panjangnya berapa, volume totalnya berapa, dan ya misalkan kolom tipe ini tuh ada di base level berapa sih, ada di lantai berapa gitu. Misalkan di lantai 1 saya membutuhkan kolom tipe berapa dan jumlahnya berapa dan volumenya berapa gitu ya. Saya mau mensortir atau ya mensortir kolomnya sesuai hal itu gitu ya. Jadi bisa diedit di sini. Bisa diklik yang mana aja sebenarnya, opsional. Tapi karena saya mau sorting atau grouping, saya langsung ke sini aja. Nah, di sini short by ini saya mau sesuai tipenya. Ini diklik yang footer. Lalu yang selanjutnya dan by-nya sesuai base level atau lantainya ya. Diklik juga footernya. Lalu nah ini untuk grand total, ini untuk nunjukin jumlahnya. Misalkan di lantai 1 jumlah
tipe kolom 350 kali 450 itu berapa sih totalnya, misalkan butuh 20 atau berapanya, jadi harus diklik grand total. Nah di sini lalu kita ke formatting. Sebentar, saya lihat dulu. Oh ya, di formatting di bagian range ini calculationnya di ini ya, diklik yang calculation total. Jadi buat ngeliatin total kalkulasi di setiap misalkan untuk bagian panjangnya. Lalu di volume juga biar ditunjukin kalkulasi, misalkan di lantai 1 butuh volume berapa, jadi kalkulasi dari semua kolom di lantai 1, jadi diklik kalkulasinya. Oke, mungkin segitu aja yang diedit untuk sekarang. Kalian bisa edit-edit disesuaikan dengan keinginan kalian ya. Oke, sementara saya segitu dulu, lalu saya klik OK. Oke, nah sekarang muncul nih di sini untuk kolom tipe 150 kali 150 itu dipakai di lantai 1 sebanyak 26 dengan total panjangnya itu 20 di lantai 1 itu 27 meter ya. Misal ini tuh semua kalkulasinya, berarti kalkulasi dari 26 kolom. Nah setiap kolomnya 3 meter, kalkulasinya jadi 87. Oke, ini untuk kalkulasi volumenya. Nah ini base levelnya di lantai 1, jadi lantai 1 semua. Lalu di lantai 2 ini ada 8 kolom. Oke, volumenya segini. Lalu di lantai 3 ada 4 kolom. Lalu total keseluruhan untuk kolom tipe 150 kali 150 itu dibutuhkan 38 jumlahnya ya, ada 38 untuk di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Oke, bisa dilihat di sini. Nah, ini untuk fondasi dan semuanya. Jadi ini grand totalnya. Nah, mungkin kalian kan ini terlalu banyak nih ya. Kolom praktis gini. Misalkan kalian pengen nunjukin kalkulasinya aja nih, yang ininya nggak usah ada, bisa diedit lagi. Kita pilih di sorting. Nah yang ini itemize every instance-nya di jangan dicentang. Nah misalkan kita oke. Nah jadi munculnya cuman kalkulasinya aja. Nah kalau misalkan kalian, misalkan ini saya iniin dulu sebentar. Nah ini tuh kalau misalkan kalian klik ya, misalkan saya mau klik yang kolom ini. Nah ini tuh kan ada yang ke highlight nih, yang warna biru. Jadi kalau kalian klik tipenya, nanti di bagian ininya bakal ke highlight. Ini untuk yang kolom 150 di lantai 1. Misalkan saya mau klik yang ini nih, di lantai 2, di lantai 3 ini. Nah yang ke highlight yang sebelah sini, yang ada di lantai 3, yang di lantai 2 misalkan ini. Nah kayak gitu, jadi bisa langsung kelihatan ya di bagian gambar kerja yang kalian buat kalau kalian udah bikin schedule-nya kayak gitu. Oke, schedule itu bisa dibuat untuk setiap item yang kalian masukin juga, yang kalian masukin atau buat di gambar kerja kalian gitu ya. Misalkan kalian udah nambahin balok, udah nambahin atap, itu bisa dimasukin schedule-nya, bisa dibuat schedule-nya gitu sesuai item yang kalian buat. Ini saya contohin untuk satu item dulu. Mungkin ya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak
sudah menonton videonya. Mungkin di lain kesempatan saya bisa membagikan lagi dan saling men-share ilmu sama-sama ya. Oke, mungkin sekian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.